Kalau kita ingin tahu Islam yang murni, Islam yang lurus, maka kita harus mengikuti apa? Al-Quran dengan cara memahaminya melalui jalurnya siapa? Nabi SAW, sunnah Nabi, dan juga para sahabat-sahabat Rasulullah SAW. Siapa yang mengganti satu huruf dalam Al-Quran berarti dia kafir. Bagaimana ciri orang-orang yang selamat itu? Kelompok dari agama Islam yang selamat ini di akhir zaman. Maka beliau menyatakan yang selamat itu adalah mereka yang mengikuti aku, sunnahku, dan jejaknya para sahabat-sahabatku. Nah itu, jadi kalau kita ingin tahu Islam yang murni, Islam yang lurus, maka kita harus mengikuti apa? Al-Quran dengan cara memahaminya melalui jalurnya siapa? Nabi SAW, sunnah Nabi, dan juga para sahabat-sahabat Rasulullah SAW. Maka itu Al-Quran menjamin kebenaran ya Islam ini. Maka ditegaskan dalam surat At-Taubah ayat 100, was-sabiqunal awwaluna minal muhajirin wal ansar walladzina ittaba'uuhum bi ihsanin radhiyallahu anhum wa radu anhu. Ya. Orang-orang sahabat muhajirin dan ansar as-sabiqunal awwalun yang terdahulu masuk Islam. Ya. Kemudian siapa lagi? Mereka orang-orang yang mengikuti para sahabat-sahabat muhajir dan ansar ini. Itulah mereka orang-orang yang diridhoi oleh Allah dan mereka pun ridho kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka itu berislam ini nggak boleh kita ngarang-ngarang. Ya, harus kembalikan kepada Al-Quran, dikembalikan kepada sunnah Nabi SAW, dikembalikan kepada pemahaman salafus saleh. Nah, apa yang dirahmati Allah, maka itu kalau banyak paham-paham aliran-aliran yang menyimpang, yang nyeleneh, ya, menyelisihi Al-Quran, menyelisihi sunnah, itu patokan-patokannya sudah diberikan oleh Rasulullah. Rambu-rambunya supaya kita tidak tersesat itu sudah diterangkan ya, oleh Allah dalam Al-Quran, oleh Nabi kita Muhammad SAW. Makanya di buku ini saya lebih banyak menyoroti itu. Ya, karena kata Ibnu Taimiyah, kenapa Ibnu Taimiyah itu menaruh perhatian kepada tafsir Al-Quran ketika ditanya oleh murid-muridnya, wahai Syekhul Islam, kenapa Anda tidak menulis tafsir yang besar-besar? Anda nggak menulis tafsir yang hebat seperti imam-imam sebelumnya? Ya, kata Imam Ibnu Taimiyah itu apa? Ya, kalau mereka menulis tafsir itu kan untuk menerangkan yang lurus-lurus. Kalau saya menulis tafsir ini menerangkan supaya umat Islam ini tidak tersesat ya bagi-bagi tugas. Ya, maka yang disoroti di buku ini apa? Ya, aliran-aliran yang merongrong ajaran Islam. Ya, seperti liberalisme. Banyak nih Islam liberal di Indonesia. Ya, yang ingin mendangkalkan akidah, yang ingin menafikan syariat, ya, yang ingin mendekonstruksi ajaran Islam, ya, kemudian bahkan yang ingin apa? Mereformasi Al-Quran. Katanya Al-Quran perlu direformasi. Ya, emangnya undang-undang direformasi? Ya, kalau undang-undang buatan manusia bisa direformasi, diamandemen gitu. Kayak undang-undang Republik Indonesia tahun 45 kan sudah nggak asli lagi yang sekarang itu. Ya, sudah diamandemen tahun berapa itu? 99 sampai 2001, ya kan? Nah, berubahlah konstitusi itu dulu. Nah, itu boleh diamandemen, silakan mengikuti perkembangan zaman. Tapi Al-Quran, sunnah Nabi, pedoman prinsip-prinsip pokok akidah dan syariah itu nggak akan bisa dirubah, nggak akan bisa diamandemen. Satu huruf saja nggak bisa dirubah, nggak boleh diotak-atik itu.
Ya. Siapa yang mengganti, ya, mengubah satu huruf dalam Al-Quran berarti dia kafir. Itu ijma para ulama. Ya. Itu banyak dilakukan oleh kalangan liberal. Ya, mulai dari hal-hal yang masalah akidah dengan pluralisme agama, kemudian masalah syariat, ya, mengingkari hukum-hukum yang qat'i dan lain sebagainya, atau berupaya untuk menghadirkan tafsir baru, pemahaman baru terhadap ajaran Islam. Ini banyak, sampai apa? Ya, emansipasi perempuan jadi imam, khotib Jumat, ya, ada yang begitu. Saf laki-laki perempuan bercampur, berbaur jadi satu, ya, tidak mengikuti aturan dari Nabi kita Muhammad SAW. Itu banyak.